9. Mm-mm. Oh ini, diterima 6 juta dari piutang usaha. Berarti berkurang 6 juta di receivable. Mm-mm. Saya belum dibisain, Kak. Belum desain ntar ya. Hmm. Remote control. Oke. Ini 6 juta di cash. Mm-mm. Benar. Ya udah segini kan. Mm-mm. Terus nomor 10 Mei 10. Arif mengambil 1.200.000. Berarti preventnya dikurang prevent. Mm-mm. Modalnya berkurang sama kasnya berkurang kan. Nah, Arif menambah investasi 6 juta. Ininya 6 juta. Oke. Prevent lagi Selanjutnya, 2 juta. ayo coba nomor 25 itu perlu nggak itu? Jangan langsung ini. Oh, kalau nggak berhubungan sama perusahaan nggak ya? Tadi analisis nggak dimasukin ke transaksinya perusahaan itu kan pakai uang pribadi, nggak ada hubungan dengan ininya perusahaan. Oh Jadi iya, hati-hati Mei 25 itu nggak ada masuk ke situ ya. nih 27 diterima 1 juta. Ditambah 1 juta. Ini habis tabel ini saya mau ke toilet, Kak. Oke. Arif mengambil uang dari perusahaan untuk keperluan pribadinya. Dari perusahaan berarti Hmm. 1 juta. Eh, ke atasan. Wih, Terlalu ke atas ya. ah, Oke. enggak tadi di sini kurang. Oke. Terakhir nomor 28. 28 dibayar utang usaha pada ET Raga Rupa Sempurna. Dibayar berarti cashnya berkurang. Mm-mm. Berapa tuh Rupa Sempurna? Nah, tadi itu ya, jadi ya di ini kadang ada kayak gitu. Ada soal yang merujuk ke soal yang tadi. Emang Tadi ada, Kak, yang apa available-nya aja? berapa? Berapa? 15, 15. 10, 10, sorry, 10. 10. Ya, 10. available 10. Oke, ya udah, kamar mandi dulu deh. Kapital juga. Enggak. Kan udah pas berkurang 10, Oh berkurang iya, Kak. 10. Iya, Kak. Ya.
Ya Kak, udah. Oke. Eh, coba ada yang sedikit mau saya tunjukkan ya. Tadi kan kita bahas itu yang 10 juta itu kan dari Mei 5 kan ya, Ya. yang ini, yang ada syaratnya tadi. Nah, sekarang perhatikan, di tanggal 28, dia itu masih dapat nggak diskonnya? Tanggal 28. Hmm, Dapat. Enggak. Enggak. enggak, Udah karena lebih. udah lewat tanggal 15 ya. Ini kan maksimal 10 hari itu kan tanggal 15 kan. Jadi yang dibayarnya tetap 10 juta ya. Jadi kalau ada yang seperti ini, yang tanggal 5 Mei ada syarat kredit, nah ini benar-benar diperhatikan ya, benar-benar diperhatikan kapan dia bayar. Soalnya kalau dibayarnya itu Mei 15 ya, akun payable-nya di sini bukan kas yang dibayarkan bukan 10 juta. Kas yang dibayarkan cuma 9.800.000. Oke, transaksinya semua udah selesai, tinggal ada beberapa penyesuaian ya. Ada beberapa penyesuaian biasanya di bawah akan diberikan ya. Contohnya seperti ini. Ada 3 penyesuaiannya sebelum kita buat laporan keuangan. Atas peralatan fitness treadmill harus diadakan penyusutan sebanyak 1% ya per bulan. Ini saya lupa per bulan dari harga perbolehannya. Sedangkan masa manfaat spin bike dan Ini apaan treadmill Kak? ini kan Itu ada peralatan fitness tadi kan? bukan keterangan tambahan ya? Apa nih? Ya, keterangan tambahan itu untuk penyesuaian. Sama nggak Kak sama kita udah belajar tadi yang tabel itu persamaan akuntansi bukan Kak? Ya, Nah, yang laporan keuangan? nanti habis Oh dimasukkan iya, 3 iya. transaksi itu Ini baru coba kita masuk keterangan. ke situ. Ya. Jadi jangan langsung dibuat kalau ada keterangan tambahan kayak gini atau ada keterangan accumulated depreciation ya, saya baca di yang dikasih gurumu ada ini ya, ada akun ini. Nah, kalau ada akun ini berarti nggak bisa ujuk-ujuk setelah selesai tabel ya, setelah selesai tabel ini langsung ke laporan keuangan karena nanti akan jadi salah karena ini nggak ada isinya berarti ya kan. Nah, sekarang kita lakukan dulu penyusutan ya, penyusutan atas aset-aset. Di sini asetnya kan ada 2 tadi kan, peralatan fitness berupa treadmill sama peralatan fitness spin bike dan dumbbell. Nah, Iya. cara penyusutannya ada 2 ya. Di sini ada 2 karena di sini disebutkan ada 2 cara. Satu sebulan 1%. Berarti penyusutan untuk treadmill, treadmill berapa untuk bulan Mei? Apa Kak? Di sini disebutkan atas treadmill harus diadakan Persen penyusutan ya? 1% per bulan dari harga perolehan. Berarti 60 juta dikali 1%. berapa? 600. 6 juta. 10% itu 6 juta. Kalau Enam 1% ratus. 600 ya. Berarti kamu tambahlah di sini ya. Nah, penyusutan itu gimana cara menuliskannya? Kalau di penyesuaian. Penyusutan itu beban atau apa? Atau pendapatan? Penyusutan. Mm-mm. Penyusutan itu dimasuk di itu accumulated. Oh, di sini ya. Ini satu, Yuk. dia pengurang nilai aset dan di kapital, pengurang Dikurang dalam kapital. kurung. Iya.
600. ribu sama kapital 600.000 berkurang. Nanti kita buat di bawah keterangannya. Kapitalnya bertambah atau berkurang? 600. Terus tulis di sampingnya itu notesnya itu beban penyusutan. Biar nanti kamu tahu mana yang beban. Tadi juga harusnya kayak gitu sih. Oke. Kemudian peralatan yang kedua, gimana katanya? Coba di yang kedua itu spin bike dan dumbbell 10 tahun. Berarti 1 tahun berapa penyusutannya? Kalau harganya tadi 20 juta. Kalau udah harga 20 juta Hmm, setahun, iya, kali 3, kali 12, 240 juta. tuh Satu, penyusutan loh. Kok jadi dikali? oh, kali 1% ya. Kalau 20 juta dipakai 20 tahun, berarti 1 tahun terpakai berapa? Oh, dibagi 20 juta Iya, dipakai 2 tahun ya. tadi bukan 2 tahun, tadi itu dipakai 10 tahun. 20 ribu. 10 tahun berarti berapa? 1 tahun susut. Mana ya kalkulator? Apa tadi? 20 juta, harganya 20 juta. 20 juta. Dipakai selama 10 tahun. 20 tuh 23 tuh 23. Selama 10 setahun. tahun. 10 tahun. 12. 10, 120. Bagi 10 kan? 16. Iya, 10 berarti 2 juta kan? 1 tahun. iya. Coba ya. 2 juta. 2 Ini juta dah. 1 tahun. 2 juta 1 tahun, 1 bulan berapa? Apa, Kak? Kalau 2 juta 1 tahun, berarti 1 bulan 2 juta bagi. setahun bagi 12 ya. Hmm, Kok bagi, koma-koma ya. bukan 16 ya, tadi Hmm. 166 Coba ribu. ini saya ubah aja ya supaya nggak koma-koma. Ini saya ubah jadi apa ini? 24 aja deh. 24. Kalau 24 dibayar tunai 5 juta, sisanya berapa? Yang dibayar secara kredit. Apa, Kak? Ini 24. Saya 24. ubah soalnya 24 dibayar 5 juta, sisanya 19 juta. 11 ya. Jadi saya ubah ya supaya nggak koma-koma. Mana tadi? 24 juta. Ini 24. Oke. Nah, sorry. Kalau gitu, kalau tadi 24 juta dipakai 10 tahun, berarti 1 bulan berapa yang susut? Apa? 19 berarti Tadi treadmillnya kan 24 juta. 24. Sorry. Dumbbellnya 24 juta. Masa manfaatnya 10 tahun. Berarti berapa penyusutan per bulan? 240 ribu, Kak. 2.400.000 tadi. Itu per tahun. Iya, bagi 12. Ya. Tuh, 2, 3 bagi 12. Kok answer? 200 ribu, Kak. Ya, jadi penyusutan per bulan itu 200.000. Ya, jadi kamu buat di sini kurang berapa? Kurang 240 ribu, Kak. Kurang 200.000 lah. Tadi kan sebulan kan dua Oh ratus iya. ribu. Coba tulis 200.000. Oh, tulis.
berkurang kan Hmm. Ini apa penyusutan? penyusutan. Kak, berarti nanti aja terakhir deh langkah-langkah buat nentuin ini apa dulu. Bentar. Ini di Ya, sini mana pasangannya? Kok belum ada? apa ya? Cuman satu sisi aja 200.000. Di sisi yang lain mana? Oh, iya, ini kapital. Berkurang 200.000 nanti nggak balance kalau nggak kamu nggak ada pasangannya. Oke, ada dua lagi penyusutannya tadi. Penyusutan yang ketiga, perlengkapan fitness tersisa 8.900.000. Berarti yang terpakai berapa? Tadi dibeli 10 juta. Hmm, dibeli 10 juta. Mm-mm. Tadi kan dibeli 10 juta, sisa 8 juta. Perlengkapan dibeli. Ini harus tahu, kalau nggak nanti nggak salah semua 8.900.000. Berarti perlengkapan terpakai Hmm, dua sejuta, sejuta 100. 100 ya. Ini kita sebutlah ini sebagai beban apa misalkan beban beban gym aja lah kita buat beban gym. Nah, kemudian berarti di sini berkurang 1.100.000 ya ininya fitness supplies-nya. Coba berkurang 1.100.000. Hmm, ini ya. Ya, Eh, nah itu beban modal kan? berarti. Ya, itu Ya. juga beban. Ya, Eh, beban. beban gym. Oke, satu lagi terakhir adalah gaji pegawai untuk bulan Mei akan dibayar pada 1 Juni. Berarti Berarti ini apa? utang. Utang. Utang sama apa? Sama cash. Udah dibayar. Ya, Apakah udah belum. dibayar? Belum. Berarti dia utang Sama modal. sama beban, sama Apa modal. ya? Ya, Ini apa tadi? Berapa kak bertambah. gajinya? Utangnya 1.100.000. Bentar berapa tadi? Sorry, sorry. Oh satu ya. juta 600. Nah, itu beban gaji. Beban gaji. Ya. Eh, aduh. Eh, beban gaji. Nah, sekarang ngapain? Udah selesai semua transaksinya, apa yang dilakukan untuk bisa nyusun laporan keuangan? Di total. Ya udah, coba total. Ya, kalkulator mana ya? HP aja dah. Coba dihitung Tuh. dengan bagus. Nanti kalau nggak balance, nggak bisa nyusun laporan keuangan. Oh, ini udah paling atas ya 160. Ya, Dikurang 24, kurang 9 juta. Eh, tambah.
Kurang sejuta ya. Nah kak, oh iya saya tulis ya. Tulis tulis. Nanti setelah selesai baru kasih tahu. Tiap kolong diisi kan nggak ya? Ya, kalau hasil ujungnya negatif tetap negatif ya, jangan tutup positif. Kayak gini bener gak penulisan yang Ya, akumulasi? di dalam kurung aja. Wow, ini berapa nih? Kayak gini kak? Ya, kita Ya, uji. lagi. Sekarang coba kamu jumlahkan semua yang ini ke Ini sampingnya. kasih blok merah. Ah, Yang warna kuning ini semua yang saya ya. ini dijumlahkan. Kalau ada ini berarti kurang ya. Kemudian warna hijau dijumlahkan. Hasilnya berapa? Baru nanti terakhir, sorry, bentar. Terakhir itu kamu jumlahkan yang hijau dan yang abu-abu.
Ya, salah kak. Ini udah kamu jumlahkan. Yang mana? Ini yang di bawah Udah. kan ya. Sorry, bentar, Iya. sorry. 274 ini adalah penjumlahan dari 241 dan 32 kan di sini. Hmm. Bentar. Ini 15, 10, 25. Ini 15 kan. 15, 16, 600. Ini berarti ini 32, 600 kan. Oke, jadi coba lihat ya. Coba kamu hitung selisihnya berapa antara ini dan yang sampingnya. Hah? Selisihnya berapa? Yang Satu ini. juta, 1 juta berapa itu? 1.600.000 bukan? Iya. Atau berapa coba? Udah kamu hitung? 275 Udah. berapa? Ah, itu totalnya 274. Bukan. 275.220 dikurang Ya. 274.420. Oh, mana ini? 27. Jadi dicari di mana yang membuat dia nggak balance. 800. 800.000. Mm. Ini tadi udah kamu jumlah kurangkan belum ini 800 ini? Udah. Coba yakin. Coba hitung ulang yang ini dijumlahin. Yang mana yang itu? Oh ya. Hmm. Bukan, bukan, nggak usah dari atas, dari sini Ah, yang merahnya aja. yang merah ini. Yang merah yang bawah. 155.720, 3.400.000, 8.900.000, 84 juta. 155 yang mana kak? Paling kiri. Oh itu. 15 juta. Enggak deh. 155. Iya, yeah, yang merah. Ditambah 3 juta. Tambah 84. Dikurang. Oh, sama. Bentar, kurang 825. Nah, berarti ini udah benar. Yang samping kanan itu 241.820 tambah 32.600. Belum pas. Di sini belum pas. Coba lihat. Jumlahin dari atas 160, 800 tambah 60 juta, 60.000 tambah 26.000 kurang 4.480 kurang 1.200 tambah 6.000 kurang 1.000 kurang 800 kurang 1.100.000 dikurang 1.600. 242. Nah, ini 242. Coba kamu hitung lagi. Yang 160, 800 sampai 1.600.000. Kayaknya di sini yang salah deh kamu. Ntar saya ganti warnanya biar nggak suram banget. Nah, coba dihitung.
Dari 160.800 sampai 1.600.000. Yang mana? Oh itu. Mm. 243. Waduh, malah turun. Berapa kamu dapat? 243 Kak. 060. Tapi hasilnya udah 275. Kalau dijumlahin Iya, yang hasilnya 32. 275 660. Kita lihat coba. Saya dapatnya ini 160.800 tambah 60 juta, 60, 26, 480, 200, 6.000 kurang 1.000 kurang 800 kurang 101,00 dikurang 1.600. Nah, saya dapatnya ini ya, nanti coba kamu hitung lagi 242 620 ya. Coba 242 620 ditambah 32 berapa? 32.600 tambah 32.600. Nah, ini baru benar 275 220 Iya. Eh, ya. Jadi kamu tadi itu salah di menghitung yang atas sampai bawah. kalau Kak 24. Oh iya 24. Ini 246 saya. 242 242. 620. Iya, 220. Oke, nah sekarang sebelum kita susun laporan keuangan, coba labelin lagi yang mana tadi pendapatan, biar enggak. Nih, pendapatan itu tadi ada di nomor 6, 8 itu beban rupa-rupa. 15 juta. Nah, di sini itu, nah di sini ini ya. Nanti kalau di kelas itu di labelin di sini khusus untuk pendapatan dan beban sama prive, biar enggak susah nyarinya. Pendapatan apa tadi, pendapatan fitness. Kemudian yang rupa-rupa itu tadi Mei 8 480. Nah, ini beban. Nah, sekarang kita masuk ke penyusunan laporan keuangan ya. Ingat, untuk menyusun laporan keuangan itu dimulai selalu dari laporan laba rugi. Ya, nggak bisa suka-suka. Jadi harus mulai dari laporan laba rugi. Nah, laporan laba rugi, ingat formatnya harus ada nama perusahaannya di atas. Ya, nama perusahaannya itu tadi apa? Itu nanti bisa jadi pengurang kalau misalkan kamu nggak buat fitness bermanfaat. Ya, fitness bermanfaat. Ini ngapain? Membuat Ini ya, laporan apa? keuangan. Iya, ya. Ya, membuat Berarti tadi laporan laba udah rugi. persamaan. Iya. Nah, kemudian kalau dia income statement atau laporan laba rugi, di sininya for the years ending, untuk tahun yang berakhir pada. Ya, jangan sampai kamu buat as of. As of itu hanya untuk laporan posisi keuangan atau balance sheet. Ya, jadi Hah? Apa? Kalau ending? kan ada 3 laporan keuangan kan? Ada Aduh. Iya. income statement,
capital statement, sama balance sheet. Udah. Iya benar. For Tiga-tiganya itu capital semuanya statement. pakai nama. As of. Iya ada nih. Nama. Kemudian untuk income statement dia pakai for years ending. Untuk capital statement dia juga pakai for the years ending. Untuk balance sheet dia pakai as of. Ya, ini jangan for the years ending. Ini pakai Iya. as of khusus untuk balance sheet. Oke. Nah, apa yang dimasukkan di income statement? Income statement. Mm-mm. Apa tuh? Income statement itu laporan laba rugi. Nggak Akun ngerti apa kok. yang dimasukkan di income statement? Oh, mana tadi? Coba perhatikan Akun ini akun. yang kamu buat di yang kemarin, Iya, yang di mana? yang kamu Tugas kirim sekolah. ke saya, yang tugas sekolah. Akun apa saja yang dimasukkan ke income statement? Mana ini? Ini. Yang masuk income statement ini sama kak. Mirip. Service, income, Terus, revenue lah. ya, terus Expense, expense operasi. ya. Jadi income statement itu ada dua isinya, satu pendapatan, satu beban. Cuman itu nggak ada yang lain. Ya, jadi Revenue apa kak? revenue itu sama income sama. Nah, Ya, jadi eh, misalkan kita buat di sini ya, nama kepalanya dulu tulis revenue. Ya, baru kamu tulis di bawahnya ini nanti selang berapa gitu expense. ada 3 kolom. Ini 3 kolom apa kak? Satu kolom lagi apa? So, ini kan tempat ininya, debit kredit atau Nggak gimana? nggak ditulis sih. Kayaknya udah kayak normal gitu ya. Kiri debit, tengah kredit, kanan modal. Ya nggak sih? Total kanan. Coba saya lihat bentar. Hmm, konsen. Oh enggak, debit sama total ya. Oh, ini total, tempat tempat buat total bisa juga sih kita buat kayak gitu. Jadi gini, kita ikutin aja biar nggak susah. Nah, sekarang kamu masukin dulu revenue apa yang ada di sini tadi. Pendapatan fitness kan? Nah, kamu tulis pendapatan fitness, kemudian saldonya masukin di sini. Tulis di situ pendapatan fitness. Oh, tulis Ya, ditulis pendapatan fitness. di sini. Ya, Eh, Income gitu. Oh eh, enggak deh, pendapatan biasa. ya Soalnya pastinya kategorinya Bindo. pendapatan fitness. Ya, pendapatan fitness berapa tadi? Coba lihat ke atas. 26 juta. Jadi ini kebetulan Ini satu, tapi kalau nanti ada banyak, kamu jumlahin dulu ya pendapatan fitnessnya berapa. Ini kan kebetulan hanya satu dan terakhir deh kak, mau nanya yang kayak yang masuk-masuk ke dalam income apa tadi? Yang di statement. bawah. Ya, Kenapa? apa ada pendapatan semua ya kak? Atau apa aja akun-akunnya? Kalau di income statement, semua pendapatan dan beban. Revenue itu di pendapatan. Iya, revenue itu kan bahasa Inggris, bahasa Indonesia pendapatan. Iya, iya, iya. Expense itu semua yang expense. Ya, expense apa aja yang ada di sini tadi. Hmm? Expense itu beban rupa-rupa, beban penyusutan, Beban gaji, beban gym. gym, beban gaji. Nah, sekarang coba kamu pindahin satu-satu ke sini. Bentar, saya benerin. Eh, Oke, coba pindahin satu-satu. Kak ini boleh kayak pakai di bulet-buletin gitu sih kak? Atau enggak sih kak? Kalau di kertas Dicentang-centangin biasanya. Ini udah, udah. Kayak gitu. bukan Gitu kan kayak maksudmu?
kayak taruh ke bawah, kayak saya sih biasanya gini nih, diginin. Oh, Oh, boleh boleh, nggak sih kak? boleh, boleh Oh, aja, nggak masalah itu. hmm, berarti tadi beban. Beban apa itu tadi? Beban penyusutannya 2 kali atau digabungin? Sekali aja, dijumlahin nanti. Rupa-rupa. Beban apa ya tadi? Gym. Apalagi kak? Ada satu yang belum kita hitung tadi, lupa. Beban sewa. Kan tadi dia nyewanya setahun kan? Hmm. Dimasukin sini ya, kalau nggak, walaupun nggak ada di atas. Harus dimasukin di atas tadi, makanya harus lengkap dulu. Mana? Harusnya ada di sini beban sewa. Cuman karena udah kita hitung, gak usah kita masukin ya, soalnya nanti bakal Iya. ini lagi ngobrak-ngabrik. Nggak usah. eh Beban sewa, ini saya tulis aja di sini. Anggap kosong aja lah. Itu, oke. Silakan kamu masukin angka-angkanya. Beban gaji berapa, penyusutan berapa. Itu tadi. Kalau nggak tulis dulu, baru nanti kamu masukin. Yang mana kak? Di sini. Itu angka-angkanya kamu pindahin. Beban rupa-rupa Oh segitu, ini. beban penyusutan berapa. Penyusutan berarti berapa? 600. Ya, itu kan ada dua. 800. Iya. Format yang mana? Eh, Bukan. nah, aduh. Ini kan 800. Penyusutan itu 800. Itu ke gaji kamu buat itu. Masih ke gaji juga enggak itu. Terlalu tinggi satu. Itu beban gaji. Oh iya. Gimana ya? Satu-satu aja. Satu-satu aja. Kalau nggak catat dulu. Delete Gimana aja nih kalau kak? nggak. Delete aja, delete. Di mana ini? Dia lihat apa? Ntar. Cancel. Oke. Udah. Gaji berapa? Ntar. 800 apa? Gini aja. Gini saya screenshot. Tuh, kamu masukin. Aduh. Udah, ketikin. Oh ya. Beban gaji. Apa berapa? 1 juta. Itu kosongin aja. Kita nggak usah, kita masukin aja.
nanti Apa ngulang lagi? lagi soalnya dari awal. Oh, Oke, total. totalnya berapa? Ntar, mana ya? Kalkulator. Ini, kok nggak di sini? Iya benar di situ. Tapi beban sewa, Kak. Beban sewanya dihapus aja Oh ini. iya. Kalau nggak, ini biar, sorry aku yang gerakin dulu ya, bentar. Beban sewa dihapus dulu. Kemudian terusin. Ini taruh di sini. Nah ini kamu buat di situ. Berapa totalnya tadi? Apa? Totalnya. Tadi berapa ya? Dua. Kok ngilang? Bentar ya. Hitung ya, jangan ditebak-tebak soalnya nanti nggak bisa. 7980, Kak. Tulis. Aduh. Dah. Kemudian berarti berapa Ini profitnya? dalam kurung ya? Dalam kurung aja, Kak. Ya udah, dalam Ya kurung nggak sih? semua. Tergantung Hah? gurumu ngajarinnya gimana. Dalam kurung nggak ya itu? Nggak tahu. Nggak usah juga nggak apa-apa kan udah ada tulisan beban di situ. Oh, Berarti berarti berapa? Apa dikurangkan? kenapa ke C 26 7980 18, Kak. 18 juta. Udah. Oke, udah. Ntar, ini titik. Oke. Dah. Itu laporan laba rugi ya. Jadi udah, untuk laporan yang ini udah paham cara membuatnya? Udah. Ya udah ya. Jadi nggak susah. Jadi laporan laba rugi isinya pendapatan sama beban. Kalau ada pendapatannya beberapa jenis, ya kamu jembrengin di sini pendapatan apa, baru total pendapatan nanti. Sekarang kita masuk ke laporan capital statement. Ya. Nah, capital statement itu isinya ada modal awal, penambahan modal, pengambilan modal, sama modal akhir. Ya, Apa? jadi bentar saya tulis. Mana tadi nih? File. Modal awal tanggal 1 Mei 2021. Loss apa? Ntar dulu penambahan modal, kurangan modal atau prive, sama laba atau rugi, kemudian modal akhir. Ya, jadi ingat, kalau capital statement itu isinya modal awal, ya, modal awal tanggal 1 Mei, penambahan modal, pengurangan modal, dan laba atau rugi. Kemudian modal akhir. Modal awalnya berapa? Coba lihat. Modal awal Hmm, 160. Tambah ini dong, tambah 60. Oh,
Jadi 220 kan. 40. Iya ya. 220 800. Coba tulis 220 800. 100. 220 800 di atas, di atas, Kenapa? di modal awal. Terus 200. 220 800. Oke. Kemudian ini udah kan, pendapatan tadi udah masuk, Iya. beban udah masuk. Nah, sekarang kamu cari mana penambahan modal, mana pengurangan modal. Dari itu bisa nggak sih Kak, dari stroke yang teks tadi? Bisa dilihat di sini. Atau kalau kamu mau lihat di sini pun udah bisa juga, ya. Ini Ini kan gimana? penambahan modal itu 6 juta tadi. Ini Hmm, pengurangan 6 modal. juta. Berarti Berarti 6, penambahannya 6, 6 juta. pengurangannya 1.200.000. ini kan pengurangan juga. Oh, 1 juta. Ya, jadi berarti 6 sama 2.200.000. Penambahan modalnya 6 juta, tulis tuh. Oh, 16. 6 juta. 6 juta. 6 juta berapa? 6 juta. Nggak ada ini. Oke. Pengurangan 2.200.000 dalam kurung. Nah, angka laba rugi diambil dari mana? Laba rugi dari mana ya tadi? Dari laporan Beban. yang tadi. Laporan sebelumnya, laporan income Oh. statement. Makanya harus buat ini dulu. Hmm. Ya, jadi angka ini taruh di sini. Saya buat di sini keterangannya dulu ya. Harus dari. Tadi Oh, lihat laporan di income statement. statement. Wajib. Nah, sekarang coba kamu hitung berapa hasilnya modal akhir. Dua empat dua enam 200 Tulisin, tulis di ya bentar. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke laporan yang terakhir. Ya, laporan terakhir, laporan laba rugi. Ya, laba rugi, laporan balance sheet. Nah, ingat persamaan akuntansi. Untuk membuat balance sheet tinggal ingat persamaan akuntansi aja. Persamaan akuntansi ada apa? Aset, terus Sama akuntansi. Aset, hmm, sama aktiva pasiva. itu bahasa lama ya. Ingat kamu ingat yang ini aja, aset kewajiban Oh sama ekuitas. iya, apa tuh? Aset itu terbagi atas aset apa aja? Equity. Aset itu terbagi atas aset Kas. itu sebelum situ, aset lancar dan aset Oh, tidak lancar. Ya, long dan kewajiban pun aset. seperti itu, kewajiban lancar dan kewajiban tidak lancar. Oh, kurang aset ya. Nah, nanti di bawah kamu akan menghitung total aset tidak lancar. Ya, ini total aset lancar. Kemudian total aset. Ya, di sini nanti hitung berapa total kewajiban, hitung berapa Gimana nih? total ekuitas, hitung berapa total kewajiban dan ekuitas.
Aset lancarnya apa aja dari sini tadi? Yang mana yang aset lancar? Aset lancar. Mm. Aset lancar itu apa? Aset yang bisa dicairkan dalam waktu 1 tahun, bisa segera dicairkan. Kas. Terus, Kas, akumulasi receivable ya. Akun ya, receivable. akun receivable, fitness supplies, fitness equipment sama fitness equipment, Sama kemudian sama prepaid ya terakhir. prepaid itu kan satu Akumulasi. tahun kan dia. Oh, Ya, jadi semua selain ini dua itu adalah tidak lancar. Ya, yang ini yang lancar. prepaid juga. Prepaid juga, kecuali nanti prepaidnya itu lebih dari 1 tahun. Mm-mm. Ya, nah jadi ini kamu ambil nama-namanya yang di atas itu, kamu taruhlah di sini. Ya, cash, receivable, business supplies, sama apa satu lagi tadi, prepaid rent. Ya, nah ini kemudian dihitung jumlahnya berapa. Sorry, tidak kelihatan. Nah, ini saya masukin aja ya satu, biar nggak lama. Aset lancar, kewaj aset lancar, yaitu kasnya sekian, akun receivable, fitness supplies, sama prepaid rent. Ya, sampai sini kamu tahu kan dari mana datangnya ini? Apa ya? Dari teks. Dari equation tadi, ya, persamaan akuntansi tadi. Hmm. Diambilin yang kepala-kepalanya itu, kemudian dimasukin ke sini. Kemudian aset yang tidak lancar juga dimasukkan. Nah, aset tidak lancar itu tadi Akumulasi sama akumulasi sama fitness equipment. fitness. Oh, peralatan ya. Iya. Nah, coba kamu hitung ini berapa di jumlahnya, Hmm? hitung berapa Itu jumlahnya apa ini. kak? Akumulasi apa kak? Oh, maksudnya nggak ada angkanya. Ini 84. Ditambah 3 juta eh 400 tambah 9 192. Berapa? Total aset lancarnya. Kalau nggak coba tulis Apa? total Aset aset lancarnya. lancarnya 192. Di Oh sini, di di sini sini. ya. Ya. Nah, kemudian kamu jumlahkan dengan yang tidak lancar. Mana? Ini tidak lancar, bawahnya 83.200. Ini. Iya, Oh, itu udah saya total. hitung. Iya, totalnya berapa?
275. Coba tulis. 220. Eh, Oke. Nah, kemudian yang sebelah kanan, semua kewajiban kamu ambil. Ini yang kewajiban yang warna hijau. Ya. Masukin ke sini. Ya, jadi yang total kewajiban saya ambil. Sorry, ini tadi bukan di sini tempatnya beban gaji ya, di salaries payable. Ini berarti berapa ini? 15, 10. Ini 15 juta. Ini saya bawa ke Nah, untuk modal itu kamu ambil dari laporan yang di atasnya tadi. Di atasnya modal kan segini kan, 242 620. Nah, itulah yang akan jadi modal akhir. Ya, jadi ingat ini diambil dari laporan sebelumnya. oh ya. Ini berapa kamu dapat? Coba dijumlahin. Kewajiban. Mana? Kalkulator. Tambah 1. Tambah 32. Mana itu? 32 200. Ya, ya. 32 600. Nih, 600. Nah, coba jumlahkan antara kewajiban lancar dengan ekuitas. Ada yang tidak lancar nggak sih, Kak, kewajibannya? Nggak ada. Semua kan dibayarkan 1 tahun ke depan. Kewajibannya yang Oh, ini tadi. kalau tidak lancar berarti yang ya setahun. Gimana ya? Yang 32 600 sama 242 620. Tambah 275. Wih, sama. Kan? Sama kan? Nah, balance dia berarti. Itulah caranya untuk membuat laporan balance. Nah, sekarang coba lihat. Angka yang ada di sini ya itu sama dengan angka yang ada di analisismu tadi. Ya, jadi bukan sulap-selip, ini ada angkanya di sini tadi. Angka di laporan apa namanya? Laporan capital statement ini 242 620 ya. Coba lihat, benar kan? Nah, ini modal akhir 242 620 gitu. Ada nggak yang mau kamu tanyakan di pembuatan laporan ini, laporan keuangan? enggak sih, Ya. sesuai tempatnya aja ya. Ya, sesuai tempatnya aja. Dan satu lagi, ingat khusus yang ini ya, saya warnain deh yang ini. Itu bukan diambil dari Hmm. laporan, bukan diambil dari equation, tapi diambil dari laporan sebelumnya. Ya, angka 18020 kamu tarik ke sini, kemudian angka 242620 kamu tarik ke modal akhir. Ya. Oke. Jadi hal-hal yang perlu diingat, pertama tadi nggak semua transaksi masuk ke dalam persamaan akuntansi ya, hati-hati. Kalau dia tidak ada kaitannya dengan perusahaan, jangan
masukkan. Ya, kemudian yang kedua, lakukan penyesuaian. Ya, lakukan penyesuaian sesuai dengan kebutuhan. Ya, Penyesuaian penyesuaian itu yang kayak tadi penyusutan, kemudian di gaji mana yang belum naruhnya? dibayar. Ya, ini tadi kan yang saya buat warnanya beda deh. Nah, semua yang warna biru ini itu penyesuaian. Apalagi kak selain penyesuaian kalimat istilah? Lagi ya. Cuma itu sih kayaknya. Baru karena belum belajar jurnal. Kalau udah jurnal nanti makin banyak istilahnya. Tapi kalau hanya analisis transaksi masih itu aja sih. Penyesuaian baru Looking for. buat laporan keuangan. Ya, ingat laporan keuangan harus punya judul. Judulnya itu nama tokonya. Kemudian ada untuk kapan, ya, for the year's ending. Kayaknya dikosongin deh nanti ya. Itunya yang paling bawah as of itu. Iya, dikosongin. Soalnya Jadi kamu isi sendiri. Kalau untuk akhir tahun berarti 31 Desember 2000 sekian. Ini nggak kamu isi kurang nilai ya, karena nggak ada laporan keuangan tanpa judul. Oke, ini saya save dulu. Masih ada yang mau ditanya? Atau udah? enggak sih kak. Oke. Nah, kalau gitu hari ini kita sampai sini ya. Ya, Karena udah nggak ada juga yang mau diterangin lagi. makasih kak. Oke.